Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam sesi pelatihan. Saya instruktur yang ditugaskan untuk pelatihan kali ini. Kita mulai dengan perkenalan dahulu. Mungkin beberapa ada yang sudah mengenal atau yang belum. Baik, nama saya Wilson Maris. Ya. Saya di unit Branch Network Operation Group Penning Bank. Kita kali ini akan sebelum memulai sesi pelatihan, saya akan memeriksa kesiapan ruangan kita. Apakah Bapak Ibu sudah merasa nyaman dengan AC-nya atau masih gerah? Baru datang? Kayaknya dikecilin dikit Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Gimana, sudah merasa nyaman? Sudah. Mantap Pak, mantap. Oke, kita siap untuk memulai. Tadi sudah perkenalan. Ada beberapa teman kita yang belum hadir. Saya akan melakukan absensi dulu. Ada Pak Dutar, ya, Pak Riza dan Pak Henry. Hadir. Pak Budi masih dalam perjalanan, tapi kita lanjut saja langsung masuk. Nah, tata tertib di selama pelatihan kali ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat ada hadiran tepat waktu, alat komunikasi. Saya mohon bantuan supaya di silent dan menjaga kebersihan ruangan juga, dan apabila mendengar alarm atau kondisi darurat ke titik kumpul di lantai di halaman parkir yang sudah disediakan atau assembly point. Nah, sekarang adalah kita masuk ya ke persepsi. Dalam transaksi sehari-hari kita mengenal dua, yaitu tunai dan non tunai. Tunai itu biasa kita menggunakan uang ya di dalam transaksi sehari-hari, atau non tunai yaitu kita kan ada dua ya, uang kartal dan giral. Nah, sekarang yang kita gunakan dalam hal ini adalah uang giral, itu pembayaran menggunakan cek dan bilet giro. Tentu untuk syarat supaya cek dan bilet giro tersebut bisa ditransaksikan, tentunya harus memenuhi persyaratan ya. Sama seperti uang, kalau uangnya palsu ya tidak bisa untuk dilakukan pembayaran atau transaksi. Kemudian sama analoginya dengan menggunakan uang tunai. Uang tunai setelah dipakai itu kita menggunakan pencatatan atau akunting ya, berapa terpakai, berapa kita bayar. Sama halnya seperti cek BG juga harus dilakukan pencatatan. Sebelum saya masuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Boleh di tengah. Sudah jelas Pak. Kita lanjut. Nah, pelatihannya adalah tata cara pencatatan, penggunaan cek dan bilet giro, penatausahaan cek dan bilet giro kosong, dan tindak lanjut atas penerbitan daftar hitam nasional. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengenal dan mengetahui karakteristik cek dan bilet giro, memahami mekanisme penatausahaan dan pelaporan terkait penggunaan cek bilet giro. Tentu ini akan mengikuti standar kompetensi kita sebagai bankir atau karyawan bank, harus memenuhi standar kompetensi terkait dengan penggunaan cek bilet giro. Nah, ini landasan hukum yang kita pakai adalah PBI nomor 18/43/PBI/2016 tentang daftar hitam nasional. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini contoh cek dan bilet giro ya. Untuk cek berwarna biru, untuk yang bilet giro berwarna pink. Tentu ada yang menerbitkan cek dan bilet giro ini adalah Penning Bank. Dalam hal ini kita Penning Bank, ada nomor cek dan nomor BG. Nanti berapa transaksinya harus sama ya. Nominal dan tertulisnya harus sama. Tanda tangan diterbitkan ya, Jakarta. Oleh siapa? Jakarta. Sama cek dan BG. Baik, pasti silakan. Saya akan review sebentar. Pasti tadi kita sudah
pendahuluan ya. Tapi pasti mungkin sudah paham. Kita lanjut materi atau pasti ada pertanyaan? Silakan lanjutkan. Baik Pak. Nah, ini adalah karakteristik dari cek dan bilet giro ya. Untuk definisinya sendiri, cek perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Bilet giro perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahkan sejumlah uang atau dana ya, atau pemindahan uang. Nah, cek bisa untuk tunai dan non tunai. Untuk bilet giro hanya untuk non tunai ya, dan berlaku tanggal efektif. Nah, ada masa kadaluarsanya juga, masa penawaran 70 hari untuk cek sampai 6 bulan ya, setelah masa penawaran. Khusus bilet giro hanya masa penawaran 70 hari. Nah, sebelum ditransaksikan, cek dan bilet giro harus memiliki syarat-syarat formal ya. Di antaranya ada kata cek ya, nomor seri, nomor rekening nasabah, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar tertarik, dalam hal ini Penin Bank karena cek BG Penin Bank ya. Nah, ini secara formal ini bisa Bapak Ibu baca selanjutnya di dalam handout materi yang sudah saya berikan tadi. Nah, juga kita mengenal ada istilah dalam cek yaitu cek hilang atau cross check ya. Artinya cek tidak bisa untuk tunai kalau jika diberikan tanda cross. Kita masuk untuk menata usahakan. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa setiap penggunaan cek BG harus kita catat dan ditata usahakan. Nah, untuk khusus cek bilet giro, jika ada transaksi cek bilet giro kosong, nah, untuk tarikan pertama nasabah, tarikan kedua, kita wajib untuk mencatat dan membuat surat pemberitahuan kepada nasabah atau biasanya dikenal dengan SP. Apabila berlanjut, SP bisa terus meningkat sampai SP2 sampai SPP dan masuk ke kriteria DHN. Nah, tugas Bapak Ibu kita sebagai bankir memenuhi ketentuan adalah membuat pelaporan dan menginput di dalam aplikasi kita yaitu aplikasi DHN. Sehingga pada masa pelaporan kita dapat memenuhi ketentuan regulator Bank Indonesia untuk pelaporan DHN. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Jelas. ya, bisa lanjut. Baik Pak. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, skema penatausan cek BG. Tadi saya sudah menjelaskan bila terdapat cek BG dengan dana tidak cukup atau rekening telah tutup, akan untuk tarikan pertama akan diberikan SP1. Nah, ini bisa meningkat apabila dalam 6 bulan ya, ada 3 kali penarikan kosong, bisa SPP, atau sekali penarikan cek BG kosong di atas 500 juta akan langsung SPP dan kriteria DHN. Nah, ini skemanya bisa Bapak Ibu membaca dari handout yang saya berikan tadi pagi. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah kita sebagai tugas yang in charge langsung di menangani transaksi giro, dalam hal ini adalah penggunaan cek bilet giro, harus mengenal karakteristik cek dan bilet giro dan melakukan pencatatan setiap penggunaan cek bilet giro tersebut dan memenuhi ketentuan DHN. Nah, saya akan menanyakan Pak Dokter, apa syarat-syarat seorang nasabah akan masuk kriteria DHN? Yang pertama adalah dia terjadinya transaksi cek kosong. Ya. Kemudian dari transaksi cek kosong secara berkala, maka dia akan nanti masuk ke daftar hitam. Baik. Kemudian yang selanjutnya dia tidak melakukan syarat-syarat formal yang seperti tadi, dan sehingga transaksinya tidak bisa dijalankan secara berkala dan juga akan masuk daftar DHN. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Dokter. Sudah berarti pemahaman Bapak Ibu sekalian baik ya dengan mengikuti pelatihan ini. Pak Dokter tadi sudah memberikan jawaban ya,
untuk kriteria seperti itu. Ada yang lain untuk bertanya? Udah cukup Pak. Baik. Cukup Pak. Nah, saya akan membagikan setelah mengikuti pelatihan ini materi evaluasi. Ada waktunya hanya 5 menit. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup. Supaya dikumpulkan. Terima kasih Pak. Iya, Terima Pak kasih, Duta, Baris. Pak Henry. Nah, dari evaluasi yang telah kita lakukan, iya, Bapak Ibu semua udah betul-betul memahami ya mengenai karakteristik cek bilet giro dan penatausahaan cek bilet giro. Saya kira pelatihan ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Tadi sudah evaluasi sudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi saya di nomor telepon tadi di slide dan email. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Terima kasih. Pak.